Mengenal jati diri, cara zikir yang tepat kepada Allah. Niken Ayu Hayati ya. Niken Ayu Hayati ketemu lagi ini. Waalaikumsalam, sekotong hadir mamiku katanya. Nah, ini Niken Ayu Hayati ya. Karena Niken ini ya, Ayu Hayati karena orangnya sudah cantik dan selalu menghayati pengkajian ini ya. Selalu menghayati pengkajian ini. Nah, terima kasih banyak ya, sekotong hadir mamiku katanya. Nah, sebenarnya kalau mami-mami ini sudah ahli, sebenarnya sudah paham dalam keilmuan. Tapi tidak ada salahnya mami ya, kita apa dalam artinya kita tambah wawasan ya, tambah pengetahuan dalam artinya ya. Kita ini untuk semakin kita ingat dalam artinya dalam keilmuan ini tidak ada masalahnya ya mami ya. Nah, kalau memang ada selip kata atau bagaimana perasaannya mami, nanti boleh komen mami ya. Nanti saya akan bahas kalau sudah ketemu dengan saya. Tapi terlalu banyak komen, bingung saya jawab komen ini. Beribu-ribu komen ini harus saya jawab, ini pusing saya kebanyakan ya mami ya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada mami ya. Karena apa dalam artinya sedikit-sedikit untuk mengurangi komen ini ya, supaya ada rasa terbalaskan dalam artinya, supaya rasa lega begitu, maka sedikit demi sedikit ya, saya akan membalasnya. Sabar ya bagi yang tidak bisa terbalaskan ya. Bagi yang tidak bisa terbalaskan komennya ya, saya harap bersabar ya. Nah, itu saja yang saya ucapkan, saya sampaikan kepada seluruh netizen ya. Nah, belum tentu semua mampu dan bisa saya jawab komennya ya. Karena terlalu banyak, jadi beribu-ribu jadi. Nah, itulah. Terima kasih banyak ya kepada Mami Niken ya. Mudah-mudahan nanti kalau saya pulang kampung ya bisa bertemu dan Niken dengan Mami ya. Mudah-mudahan ya. Kalau memang izin Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau memang sudah izin Allah ya. Kita akan lanjutkan. Mengenal jati diri part 2, cara zikir yang tepat kepada Allah. Niken Ayu Hayati. Oh, Niken lagi, ini sekotong hadir mamiku. Ya, terima kasih banyak ya. Sudah komen terus di sini ya. Terima kasih banyak Niken ya. Mengenal jati diri part 2. Allah meliputi apa yang ada di langit dan di bumi. Suro-suro batu licin kepala hadir ya. Itu mengenal jati diri part 2. Allah meliputi apa yang ada di langit dan di bumi. Memang betul itu ya. Memang betul ya. Tapi segala sesuatu itu ya, lihatlah menjadi satu wujud ya, menjadi satu hidup ya. Itu caranya. Kalau disebut satu persatu bernama-nama dia. Semua apa yang ada di bumi langit ini dia bernama-nama kalau disebut satu persatu ya. Pohon jagung namanya, padi namanya, tomat namanya, cabai namanya. Saya sebutkan apa yang saya tanam di sini ya. Labu namanya. Nah, sawi namanya. Banyak nama-nama, tapi tidak ada lain. Satukanlah, tunggalkan menjadi satu nama di dalam Allah. Berupa-rupa tapi tunggalkan menjadi satu rupa di dalam Allah. Berasa-rasa tapi tunggalkan menjadi satu rasa di dalam Allah. Itulah rahasia. Nah, itulah seperti itu caranya ya. Berwujud-wujud, banyak wujud manusia, banyak wujud tumbuhan, tanaman dan segala macam. Tunggalkan menjadi satu wujud ya, menjadi satu wujud di dalam Allah. Nah, kalau sudah bisa disatukan menjadi satu wujud, satu rasa, dan satu hidup, itulah wujud tunggal sebenarnya. Nah, kalau mau memperdalam ilmu, itu namanya orang yang sudah tembus pandang. Pandangannya sudah tembus kepada Allah. Yang dipandang hanya Allah saja yang ada pada dirinya. Yang dipandang hanya Allah saja yang ada pada alam ini. Tuh. Maka pandanglah yang satu dari yang banyak, pandanglah yang banyak daripada yang satu. Yang satu itu adalah banyak, yang banyak itu adalah satu sebenarnya. Nah, seperti itu caranya ya. Terima kasih banyak ya komennya di sini ya. Siapa tadi komen? Baik sekali komennya ya. Batu licin, kapal hadir ya. Kepala hadir, batu licin ini ya.
Mengenal jati diri, cara menyerah total kepada Allah. Mangun Muhammad, ya Muhammad amin ya. Mangun Muhammad amin amin Allahumma amin. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Maksudnya maksudnya berhimpun di dalam rasa, menjadi satu rasa maksudnya ya. Nah, itu dalam amin amin Allahumma amin, dijadikan satu rasa keseluruhannya, tunggal rasa maksudnya ya. Maka disebut amin amin Allahumma amin. Nah, itu menjadi satu rasa di dalam Allah, di dalam rasa tunggal, menjadi tunggal di dalam rasa. Itulah Rasul, itulah rahasia diri ya, seperti itu. Mengenal jati diri ya. Oh, saya belum mengucapkan terima kasih ya kepada siapa tadi itu ya. Mangun Muhammad ya. Mengenal jati diri. Mengenal jati diri. Pak 2. Cara zikir yang tepat kepada Allah. Yulia Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roh yang manakah yang bisa kita perintah untuk menemui seseorang yang di jauh atau di kita ingin tahu keluarga yang jauh. Wassalam. Saya dari Lombok Timur. Ya. Sembalun atas nama saya Ibu Yuli. Wah, ini ingin tahu roh mana yang bisa diperintah ya. Yang bisa diperintah itu Rohul Kudus. Kalau di dalam kitab Injil biasa disebut Roh Kudus. Ya, sempurnanya di dalam Islam Rohul Kudus yang bisa diperintah. Rohul Kudus itu ya, Rohul Kudus itu sebenarnya nama aslinya malaikat Jibril sebenarnya. Nah, itu karena Jibril ya yang mengatur wahyu, pesuruh perintah dari Allah kepada kita, karena Jibril itu merupakan cahaya. Cahaya yang mengatur di dalam diri kita ini adalah cahayanya malaikat. Maka malaikat itu adalah merupakan cahaya. Itu sebenarnya yang bisa disuruh Rohul Kudus ya, Jibril dalam artinya itu yang menjadi cahaya di dalam diri manusia, mengatur cahaya pandangan dan mengatur cahaya pendengaran dan mengatur cahaya hidup, yang memberikan cahaya kalam. Semua itu adalah malaikat. Yang bisa diperintah itu adalah malaikat Jibril. Katakan saja dengan kata-kata kita, ndak usah pakai bahasa Arab ya. Ndak mungkin tidak mengerti. Allah itu tidak mungkin tidak mengerti dengan bahasa Arab, bahasa manapun. Pakai bahasa kita sendiri saja. Sudah, apa yang mau kita katakan. Tapi dengan syarat, dengan catatan dalam artinya, gunakan kalimah anallahu ahad. Artinya aku Allah yang Maha Esa. Ini caranya Sunan Bonang ya. Ini caranya Sunan Bonang. Seakan-akan kita melihat ke tujuan kita, ke pandangan kita itu seakan-akan kita sampai di tempat itu. Amalkan anallahu ahad, artinya aku adalah Allah yang Maha Esa. Tapi ingat, bukan perkataan zahir, ini perkataan batin ya. Perkataan dalam yang tidak boleh dikeluarkan, tidak boleh dizahirkan ya. Itu sebenarnya, maka perkataan batin. Nah, maka kita pasang seolah-olah kita memasang pandangan kepada tujuan kita. Insya Allah akan terlihat seperti itu. Amalkan makanya. Nah, Anallahu ahad. Seakan-akan kita tujukan pendengaran kita kepada tujuan. Seakan-akan kita tujukan pandangan kita kepada tujuan. Insya Allah akan tertuju. Mudah-mudahan kalau hati kita bersih, hati kita suci, hati kita baik, dalam artinya paham keilmuan, tahu maksud dan tujuan daripada keilmuan ini, mana yang zahir, mana yang batin, mana perbuatan luar dan mana perbuatan dalam, itu mampu kita bedakan. Insya Allah kita tidak akan kufur dan kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak kufur dan kafir, tembus pandangan kita. Nah, itu sesungguhnya pandangan ini adalah pandangan Allah, bukan pandangan kita. Tapi kita selalu mengatakan bahwa
Kita yang mampu dan bisa memandang. Nah, ini masalahnya, sehingga kita tidak pernah bisa sampai kepada Allah, tidak pernah bisa tembus pandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, itu. Suro-suro batu licin kapal hadir ya, kepala hadir. Ini batu licin ini tidak mau ketinggalan juga, ini hadir terus ya. Terima kasih banyak ya kepada siapa tadi juga ya, terima kasih banyak. Dan yang dari Sembalun tadi ya, terima kasih banyak juga kami ucapkan ya. Ini juga kepada suro-suro batu licin kapal hadir ini katanya ya. Terima kasih juga, terima kasih banyak juga ya kepada batu licin kepala hadir ya. Suro-suro batu licin kepala hadir lagi-lagi dia. Terima kasih banyak ya. Ya itu. Imron ya. Kajian sifat 20 secara mendalam dulu supaya mengetahui jati diri kita yang sebenarnya. Wah, ini memang ya. Emang kita harus pelajari, memperdalam dulu sifat 20 ya. Nah itu, tapi jangan mengatakan bahwa sifat ini sifat kita, sifatnya Allah. Nah, itu maka Allah maha melihat, mendengar, bergerak, kuasa, kehendak, hidup, hayat, mengetahui segala-galanya itu hak milik kepunyaan Allah. Makanya kalau itu tidak bisa dikembalikan, berarti kita selalu ngutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah untuk mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pandai mengembalikan kepada Allah segala sesuatu itu, ngutang kita kepada Allah, itu yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat nanti. Nah itu dipertanyakan oleh Allah. Nah itu supaya tidak ada pertanyaan ya, tidak ada urusan ini itu dan lain sebagainya. Sudah kembalikan sudah kepada Allah, hanya kepada Allah saja kita akan kembali, begitu saja. Terima kasih banyak ya kepada Imron ya. Nah itu. Kita akan lanjutkan. Mengenal jati diri. Part 2, cara zikir yang tepat kepada Allah ya. Yulia Lintang, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya katanya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang ke-49. Apa maksudnya ini ya? Nah itu. Mengenal jati diri part 2, cara zikir yang tepat kepada Allah. Yulia Lintang ya. Yulia Lintang. Ini sebenarnya begini. Cara zikir yang tepat itu menggunakan batin, ikuti napas sebenarnya ya, ikuti napas. Kan sering saya katakan, nah suara napas itu hu Allah. Hu itu suaranya ke dalam, Allah itu suaranya keluar, supaya menjadi Allah segala sesuatu yang di luar, maksudnya menjadi menyatu, menjadi Allah maksudnya. Hu itu artinya dia itu adalah Allah. Hu Allah, dia adalah Allah yang Maha Esa. Maka keesaan Allah itu lihatlah atau pandanglah pada diri kita sendiri sebenarnya. Maka supaya napas kita ini tidak pernah putusnya dan memuja dan memuji kepada Allah, itu tanda serahnya kita melalui napas kepada Allah, supaya menjadi solat daimun ya, solat doim ya, solat yang tidak berkeputusan walau sembus napas, begitu. Begitu juga di dalam gerak kita. Ingat gerak Allah, sebut Allah, ingat Allah di dalam batin. Nah, karena apabila anggota tubuh kita ini tidak bergerak bareng beserta dengan Allah, maka itu yang akan disiksa di akhirat nanti. Nah, itu akhirat itu arti akhirat itu Allah. Akhirnya hayat kita akan berjumpa dengan Allah, begitu saja. Itu sebenarnya arti akhirat. Nah, itu. Makanya kita ini gerakkan tubuh kita ini dengan gerak Allah. Ingat Allah maksudnya. Napas, ingat kalam, ingat suara, ingat pandangan, ingat hidup, segala macam itu tetap hanya Allah semata. Sebenarnya begitu caranya ya. Terima kasih ya kami ucapkan. Kita akan lanjut ya. Mengenal jati diri ya, part 2. Allah meliputi apa yang ada di langit dan di bumi ya, meliputi apa yang ada di langit dan di bumi, di alam sagir maupun di alam kabir. Nah itu semua itu memang ya tanpa kecuali ya,
kalimat la mentiadakan segala sesuatu apa yang ada pada diri ini, apa yang ada pada alam ini, alam dalam atau alam luar ya. Semua itu adalah hak milik kepunyaan Allah semua sebenarnya ya. Terima kasih banyak ya. Muhammad Bang Rajun lagi ya. Muhammad Bang Rajun 13 ini apa maksudnya? Alhamdulillah ya, barakallah katanya. Terima kasih banyak ya, itulah harapan kita ya. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang barokah ya, ilmu yang bermanfaat bagi seluruh alam ya. Ya itu harapan kita ya Bang Rajun ya, mudah-mudahan ya. Terima kasih Bang Rajun ya. Imran Ran ya, kajian sifat 20 secara mendalam dulu supaya mengenal jati diri kita yang sebenarnya. Ini memang sebenarnya seperti itulah. Maka kita harus perdalam dulu sifat 20 ya, pelajari ya betul-betul pada guru-guru kita masing-masing di daerah ya. Nah, suruh rincikan sifat 20 itu supaya betul-betul kita memahami diri ya. Nah, itu. Kembali ke 42. 42 ini apa maksudnya? Saya kurang paham ya maksudnya ini ya. Maaf ya. Oh, maksudnya komennya yang ke-42 berarti mengenal jati diri. Part 2 cara zikir yang tepat kepada Allah berarti ya. Niken berarti ini ya. Niken Ayu Hayati sekotong hadir mamiku. Oh, terima kasih banyak ya. Berarti itu juga tadi yang apa? Yang mengenal jati diri. Part 2 cara zikir yang tepat kepada Allah itu Yulia Lintang. Nah, ini yang berarti ini Niken. Terima kasih banyak Niken ya, yang selalu komen di sini ya. Mengenal jati diri. Selanjutnya zikir yang tepat kepada Allah. Muhammad Nur alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus sama-sama banyak-banyak bersyukur kepada Allah ya Muhammad Nur ya. Karena kita sudah diberikan jalan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mempelajari keilmuan ya. Untuk apa istilahnya, kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di sini kalau tidak ada kehendak Allah ya tidak bisa terjadi hal yang seperti ini ya. Sehingga saya juga bisa muncul di YouTube ini tidak lain adalah atas kehendak Allah atau karena Allah. Begitu juga kepada siapa tadi ya? Muhammad Nur ya. Kalau tidak seperti ini mungkin kita tidak saling tahu menahu dalam artinya ya, tidak saling kenal dalam arti sekalipun kita tidak bertatap muka ya, tidak pernah berjumpa secara langsung dalam artinya, insya Allah kalau kita sudah satu pemahaman ya, satu pengertian, satu keilmuan tunggal ilmu dalam artinya, insya Allah kita di akhirat nanti kita akan bertemu ya, insya Allah dan izin Allah ya. Sekalipun saudara kandung kita ya, kalau kita tidak sepaham ya, tidak sepaham, tidak sepengetahuan ya, kita tidak akan bersama, tidak akan berjumpa nanti sekalipun di akhirat nanti. Sekalipun saya ini jauh ya, termasuk saudara-saudara kita yang ikut pengkajian di sini ya, berapapun banyaknya di sini, yang penting betul-betul paham keilmuan, maksud dan tujuan daripada keilmuan ini, insya Allah kita sudah bersaudara. Karena pada dasarnya kita manusia ini adalah bersaudara sebenarnya. Maka insya Allah dengan izin Allah di akhirat nanti kita akan berjumpa atau bareng insya Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin kami ucapkan ya. Terima kasih ya Muhammad Nur ya. Ultraman Pro. Apa maksudnya Ultraman Pro nih? Semoga guru berarti nama apa? Atau samaran ya. Semoga guru sentiasa dalam keadaan sehat walafiat atau sehat walafiat, sehat walafiat ya. Tausiah yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak ya. Sangat bermanfaat katanya ini ya. Terima kasih banyak ya Ultraman Pro ya. Terima kasih banyak kami ucapkan, berarti ini bermanfaat rasanya katanya.
berarti bisa dipahami ya. Kalau yang saya bingung ini yang tidak bisa paham ini, yang tidak bisa paham keilmuan ini yang saya bingung. Maka syaratnya untuk belajar keilmuan pintar-pintar sekalian, bodoh sekalian ya. Itu syaratnya belajar ilmu ini ya. Tidak dibutuhkan pintar semua dan tidak dibutuhkan bodoh semua. Pintar bodoh itu yang dibutuhkan. Kalau setengah-setengah terlalu banyak dalil, terlalu banyak cencong jadi. Kalau tidak ada dalil tidak percaya. Nah itu. Padahal kita di sini ya, kita takut yang mengada-ada itu tidak kita takut sebenarnya. Kenapa? Karena ini merupakan ajaran dalam artinya. Ini akan menjadi pemahaman orang luas ya. Kita itu takut mengada-ada. Kalau tidak ada kita tidak berani adakan ya. Seperti itulah sebenarnya. Itulah kelurusan dalam ilmu ini. Ilmu ini ilmu jujur ya, ilmu baik ya. Ilmu ini ilmu lurus sebenarnya yang tidak ada bengkok-bengkoknya. Nah itu tidak terlalu berdalil banyak. Kalau mau banyak dalil ya, cari saja, buka saja konten yang bernama Raniawan Lombok Primitif ya, Lombok Primitif ya. Saya ulang ya. Kalau mau yang banyak berdalil, buka saja Raniawan Lombok Primitif. Anak saya, nama anak saya, Raniawan itu nama anak saya ya. Nah itu, Lombok Primitif, yang kekampungan, kekunoan. Nah itu. Nah kalau mau yang berdalil di sana ya, buka saja maksudnya channel yang bernama Raniawan Lombok Primitif. Nah itu kalau mau yang berdalil di sana ya. Di sini dikurangi dalil supaya cepat kita bisa memahami keilmuan ya. Muhammad Bang Rajun 13 ya, kembali ke 60. Nah, berarti siapa ini Muhammad Bang Rajun? Apa kata ininya ya? Muhammad Bang Rajun ya. Berarti Bang Rajun 13. Alhamdulillah barokah katanya. Terima kasih banyak ya Bang Rajun ya. Sudah mau komen di sini ya. Berarti selalu hadir juga ini Bang Rajun ini. Didi Desperado ya. Didi Desperado, terima kasih Tuan Guru katanya. Terima kasih banyak ya mau menghargai di sini ya. Tapi kalau bisa ya jangan sebut Tuan Guru, jangan sebut Ustaz, jangan sebut itu akan membanggakan diri kita sebenarnya. Setelah kita bangga, setelah kita merasa lebih, merasa apa dalam artinya karena pujian-pujian itu, akhirnya nanti timbul kesombongan kita. Apabila kita sudah sombong ya, merasa sombong, merasa angkuh, merasa ria, merasa takabur karena pujian-pujian itu, sesungguhnya akan dihapuskan amalan-amalan kita ya. Sekalipun 70 tahun kita pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekejap itu pun akan selesai amal kita. Maka tidak boleh kita sombong maksudnya ya. Bukan saya tidak menghargai, bukan saya tidak terima bahwa saya ini sanjung-sanjung dalam artinya disebut Tuan Guru, disebut Ustaz dan lain sebagainya ya. Itu memang tanda penghargaan, memang tanda menghargai dalam artinya. Tapi pujian ini terlalu besar untuk saya, bagi saya dalam artinya jangan sampai nanti menimbulkan keangkuhan saya ya, kesombongan saya, karena akan menghapuskan amalan kita sekalipun 70 tahun karena kita pernah ibadah. Seperti itu ya pemahamannya. Terima kasih ya Didi Desperado. Mengenal jati diri, kita harus mendekat kepada Allah. Harus mendekatkan diri kepada Allah ya. Kita harus merapat kepada Allah dengan jalan keilmuan ini ya. Karena bagaimana cara kita merapat kepada Allah ya? Merasalah kita ini adalah satu wujud. Jadikan semua yang berwujud-wujud pada alam ini menjadi satu wujud. Begitu juga yang ada pada diri ini, menjadikanlah satu nama, menjadi Allah, menjadikanlah satu wujud di dalam Allah, menjadikanlah satu rasa di dalam Allah, tunggal rasa, tunggal hidup, dan tunggal nama, dan tunggal wujud. Begitu caranya ya. Mengenal jati diri, kita harus mendekatkan diri kepada Allah ya. Apa ini? Horis Ahmad ya. Apa ini? Sakam
Sakam sehat selalu. Oh.